Halo, apa kabar semuanya? Balik dengan Putu Reza di Project Review. Dan ini dia, the new iPhone Air. Bakal kita unboxing, abis ini bakal kita omongin. Tapi kalau kalian belum nonton video satunya tentang pembahasan iPhone 17 Pro, bisa cek link yang ada kolom deskripsi di bawah. Jadi ini dia, iPhone Air. Kotaknya kayak gini ya. Dia hanya menunjukkan ketipisannya. Tidak ada 17-nya, bukan 17R, tapi iPhone Air doang. Jadi apakah ini akan menjadi calon produk gagal dari Apple ke depannya? Langsung aja kita buka kotaknya, kita lihat handphonenya kayak gimana, dan kita komentarin untuk first impression. Langsung aja kita mulai unboxingnya. Oke, jadi ini dia kotaknya iPhone Air. Apakah sekeren itu apa biasa aja ya? Oke, itu dia. Oke. Dan ya memang berasa tipis ya. Ini dia warna jet black. Bagus sih jet blacknya, cakep ya. Warna yang hilang dari versi Pro, karena yang Pro kan nggak ada warna hitam. Nah ini ada nih warna hitam buat iPhone Air. Ya berasa memang tipis ya, tipis. Bezelnya menurut saya cukup disayangkan, dia glossy ya. Tapi ya namanya juga ujung-ujungnya mungkin bakal di casingin bagi sebagian orang ya, walaupun kalau di casingin jadi nggak tipis, tapi ya oke lah ya. Cakep ya, sleek desainnya. Ini sesuatu yang baru buat para user iPhone, karena tidak ada handphone iPhone yang seperti ini, yang setipis ini sebelumnya. Ini oke, walaupun hanya satu kamera, ada bumpnya juga ya, tapi cakep. Di dalamnya seperti biasa masih ada nih, ya udah kabel USB-C kita dan tulisan iPhone ya di bagian bawah sini. Udah kan, ini user manual doang, nggak ada stiker segala macam. Oke, udah gitu doang untuk unboxingnya. Dan ini dia iPhone-nya, the new iPhone Air. Bentuknya seperti ini, tipis ya, enak sih dipegang. Saya suka pegangnya, nyaman gitu ya, di grip enak. Dan langsung aja kita buka. Oke, set. Nah itu dia. Kita nyalain, ya itu dia logo Apple-nya sudah muncul. Dan sebenarnya, sebentar sambil nunggu booting, kita lihat dulu ini tombol-tombol. Ada action button, volume di sebelah kiri ya lengkap seperti biasa, atas kosong. Di sisi kanan, ya di sisi kanan kita bisa lihat ada tombol power. Dengan device yang tipis segini, Apple juga masih menyelipkan si kamera control, masih ada di sini di iPhone Air. Dan di bagian bawah ini ada USB-C yang agak aneh ya. Jadi dia mepet ke bawah, bukan nggak center gitu. Jadi dia mepetnya ke bawah. Kalau kalian lihat tuh dia mepetnya ke bawah USB-C-nya. Ya, mepet ke bawah, lebih dekat ke bawah daripada ke atas. Ya, jadi nggak center. Entah kenapa begini, tapi ya aneh aja saya ngeliatnya. Dia mepet ke bawah di bagian atas. Ini dia, oke, sudah nyala. Kita setup dulu sebentar. Oke, jadi sekarang ini udah beres setupnya dari iPhone Air. Kita get start, dan ini dia tampilan home screen-nya seperti biasa dari iPhone Air ya, kayak begini. Jet black-nya kayak gini. Kalau kalian mau lihat lagi warnanya di background yang berbeda ya, bagus sih jet black-nya, cakep banget. Dan buat yang penasaran untuk perbedaannya, ukuran deh misalnya sama yang Pro. Ini yang Pro ukurannya segini. Kita bisa lihat perbedaannya sama yang Pro kayak gini. Dan kalau untuk tipisnya, nah tuh bedanya iPhone 17 Pro dengan iPhone Air ya. Mantap sih, beda tipisnya lumayan banget ya antara yang Pro sama yang Air. Nah kita balik lagi ke Air. Ini dia, kamera cuma satu di bagian belakang. Serba satu deh ya, kamera satu, speaker mono cuma satu ya kan. Nah, tapi untuk layar dia gede nih, layarnya 6,5 inch, lebih gede dari iPhone 17 Pro dan lebih gede juga dari iPhone 17 sendiri. iPhone 17 dia hanya di bawah Pro Max saja, jadi layarnya cukup gede, tapi masih nyaman dipegang karena smartphone juga tipis ya, bezelnya juga tipis, jadi enak banget dipegang. Kamera ya itu dia cuma satu, tapi kan Apple bilangnya fusion camera ya, ada segala macam. Tapi ya basically kameranya cuma ada satu, dia masih dikasih kamera control. Kita coba aja langsung kameranya. Oke, new camera design. Kagak usah lah ya pakai lokasi-lokasi. Kita setup later, dan ini dia kameranya cuma ada satu aja kayak gini. Dan ada tombol, kita bisa kesini, matiin dulu lah live ya. Oke, ini satu ya, kita pencet dia bisa jadi 35.
dan bisa juga kita zoom 2x seperti ini ya. Untuk hasil fotonya bisa langsung kalian lihat 1x dan 2x dynamic range-nya seperti ke sana. Kita cobain ke arah sana lagi. 1 2 1 sama 2 ya. Seperti ini. Nah, itu dia untuk kamera belakang untuk foto-foto, dan sama seperti iPhone 17 series yang lain, untuk kamera depan adalah yang seru banget karena sudah ada center stage ya. Jadi untuk selfie nggak pusing lagi untuk ngambil landscape. Bisa sekali take, nggak usah dimiring-miringin lagi. Dan ini juga bekerja di video. Jadi video juga bisa dipakai untuk seperti ini ya, langsung landscape tanpa harus kita miring-miringin handphonenya. Oke ya, jadi bisa kita rekam langsung. Dan untuk resolusinya, kita coba, ini bisa di 4K harusnya. Ya, ini kita pindah ke 4K. Dan ya, center stage videonya tetap bisa jalan di resolusi 4K. Jadi ini untuk vertikal jadi seperti ini. Kalau dipindah ke landscape dia seperti ini. Wih, cakep ya. Untuk video mantap sih. Saya suka banget fitur center stage yang baru. Ya, untuk videonya juga lengkap ya, di bagian belakang tetap bisa resolusi sampai 4K ya untuk rekaman video. Untuk sampel videonya, kalau kamera belakang belum bisa diputar-putar begitu ya, tetap harus dimiringin handphonenya. Hasilnya seperti ini dari iPhone 17. Ingat mulu nih, handphonenya nggak ada 17-nya. Ini iPhone Air ya, hasilnya seperti ini untuk videonya. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Silahkan dikomentarin aja. Oke. Ya, kayaknya segitu untuk kita ngomongin kameranya. Ya, kalau dari segi performance dia keren sih, karena di sini dipasangin Apple dia dengan chip A19 Pro sama seperti iPhone 17 Pro ya. Udah kenceng, dikasih seperti itu. Terus untuk baterai memang dia lebih kecil pastinya. Oke, flickernya kelihatan banget ini. Flickernya kelihatan banget. Ini udah promotion kan padahal, tapi dia masih flickernya kelihatan banget ya. Mohon maaf lahir batin banget nih. Flickernya kelihatan tapi layarnya aslinya nggak kayak gitu. Ini flicker aja seperti ini. Terus untuk yang tadi A19 Pro tidak ada vapor chamber di smartphone ini. Ya, jadi mungkin memang tidak dibuat sebagai smartphone yang performance. Tapi ya mungkin emang dari sana ya Apple bikin iPhone Air ini untuk mereka yang cari smartphone baru, iPhone baru yang tipis beda dari yang lain, dan dia stand out lah pokoknya dibandingkan iPhone-iPhone yang sudah ada sebelumnya. Dan sekarang kalian lagi lihat ini perekaman video pakai iPhone Air, saya pakai center stage-nya juga, jadi handphonenya itu lagi vertikal posisinya. Kayak gini ya. Jadi ya di iPhone Air yang tadi. Dan kayaknya untuk first impression dan habis unboxing segitu doang sih yang bisa saya omongin dari the new iPhone Air ini. Ya, saya suka dengan desainnya, ternyata emang menarik, tipis, enak banget dipegang. Ya, sleek, warna hitamnya juga bagus banget. Performance ini bakal kenceng karena dia udah pakai A19 Pro sama seperti iPhone 17 Pro. Ya, minus vapor chamber, minus speaker stereo, terus ya minus baterai yang juga lebih kecil, tapi ya mungkin itu pembahasan di topik berikutnya. Jadi kita akan cobain apakah iPhone 17 salah mulu ya, iPhone Air ini bakal bener-bener menjadi iPhone paling power efficient seperti yang Apple klaim sebelumnya. Itu berarti bahasannya bakal saya omongin di reviewnya, tapi untuk sekarang kayak segitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.